Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخاتم رسله عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang berkat limpahan dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini, di sore hari yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya di luar sana. Ketika banyak hamba-hamba Allah di luar sana lalai, ghafilun, lalai dari akhiratnya, lalai dari tujuan hidupnya, untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sore hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan pada kita taufik, Allah berikan pada kita petunjuk. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih pernah mengatakan bahwasanya afdal an-ni'am, nikmat yang paling mulia, yang paling besar yang Allah anugerahkan pada hamba-hambanya adalah Allah bikin hamba-hambanya ini bersegera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk talabul ilmi, untuk melaksanakan kebaikan, ketahuilah sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mungkin memilih kita untuk jalan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ista'malahu Allah, orang yang memang Allah pilih untuk kebaikan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang bernama Katsir bin Qais, salah seorang tabi'in. Dia menceritakan suatu ketika beliau berada di majelisnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah. Jadi Katsir bin Qais ini salah seorang tabi'in, hadir pengajaran atau majelisnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ini penting, ini kisah yang sangat penting, kisah yang harus kita pegang bersama. Sebuah pelajaran hidup yang harus dimiliki oleh setiap mukmin yang memang mencari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sidqun niyah ma Allah, jujur sama Allah tujuan. Dia punya niat, punya tujuan jujur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kita lihat ceritanya. Suatu ketika aku berada di majelisnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sampai tiba-tiba datanglah suatu orang, datang kepada beliau, datang orang dari antah berantah, orang yang kami tidak kenal, kemudian datang pada Abu Darda dan mengatakan pada Abu Darda, setelah dia mengucapkan salam pada Abu Darda, dia mengatakan, ya Abu Darda, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, aku ini datang dari Madinah, Madinahnya Rasulullah. Aku datang dari kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Waktu itu Abu Darda, perlu difahami semua jamaah sekalian, beliau berada di Damaskus. Damaskus di mana? Damaskus sekarang? Hah? Turki? Damaskus jamaah sekalian itu berada di Suriah, di Syam. Jaraknya ke Madinah jauh luar biasa. Ini kita jangan bayangkan zaman kita ya. Ini zaman dahulu, zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang berjalan begitu susahnya. Ini orang datang dari Madinah menuju Damaskus menemui Abu Darda dan dia mengatakan, aku datang ke sini tujuannya karena aku mendapatkan kabar bahwasanya engkau Abu Darda ini mengajarkan hadis Nabi SAW. Dan aku datang ke sini untuk bisa mengambil hadis tersebut, untuk aku bisa mempelajari hadis tersebut. Luar biasa. Di sini paling jauh dari mana? Bekasi. Dari Joglo, Masya Allah. Ini sekarang Madinah masuknya negara Saudi ya. Damaskus masuknya negara Suriah. Jauh luar biasa. Ini himmah, punya tekad yang kuat. Maka Abu Darda pun menanya, mungkin kamu ke sini punya tujuan lain, mungkin sekalian buat bisnis, mungkin sekalian ketemu sama sanak saudara, kerabat, ketemu orang, atau ada apapun mungkin niat yang lain selain itu. Maka orang ini mengatakan, lah, enggak ada. Kesini jauh-jauh niatnya hanya untuk talabul ilmi. Maka Abu Darda pun mengatakan, apabila yang kau ucapkan benar, ketahuilah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja bersusah payah, berlelah-lelah menempuh suatu perjalanan, tujuan yang enggak lain enggak bukan hanya untuk mempelajari agama Allah, belajar agama, maka Allah akan mudahkan jalan orang tadi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian di sore hari ini, marilah kita kembali niatkan, kita bersihkan niat kita, tujuan kita thalabul ilmi hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW juga jelaskan, barang siapa datang ke masjid enggak ada tujuan kecuali untuk liyata'allamal khair aw liyu'allimah, tujuannya belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kata Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang umrah. Ini luar biasa. Dan masih banyak hadis keutamaan yang menunjukkan tentang pentingnya orang menjaga niat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, bahwasanya Allah ini punya malaikat yang tugasnya itu keliling-keliling mencari majlis-majlis ilmu. Dia muter-muter, kalau ada majlis ilmu dia duduk di situ mendengarkan sampai dia kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian malaikat pun melapor pada Allah dan Allah pun mengerti apa yang malaikat kerjakan itu. Kemudian malaikat berkata pada Allah, ya Allah, kami datang dari hamba-hambamu yang mana mereka berzikir, memohon ampun padamu ya Allah, meminta syurgamu ya Allah. Apa kata Allah? Semua permintaan mereka aku penuhi. Allahu Akbar. Datang majlis ilmu, minta surga, berlindung dari neraka, dipenuhi semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Allah menambahi, ya Allah, tapi di antara mereka ada orang yang pendosa ya Allah. Innama marra bihim fajalasa ma'ahum. Ini orang pendosa, banyak dosanya, cuma lewat, kemudian mampir ikut duduk sama mereka. Apa kata Allah? Walahu ghafartu. Orang demikian pun aku ampuni. Subhanallah, ini penting jamaah sekalian. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini adalah kaum yang mana orang yang berkumpul dengan mereka tidak akan pernah merugi. Ini tentang keutamaan pentingnya kita istiqamah menjaga niat kita untuk Allah tabaraka wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Wallah jamaah sekalian, kalau kita benar niat tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, wallahil azim, ilmu yang kita pelajari ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu enggak bisa disamakan dengan hal apapun bagi orang yang niatnya benar, yang niatnya lillahi ta'ala.
Maka itu orang-orang yang hadir bertanya pada Imam Ahmad bin Hanbal, "Kaifa tasihhu niyyah ya Abu Abdullah?" Bagaimana supaya niat kita ini benar wahai Abu Abdullah? Kata beliau apa? An yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Hendaknya orang yang belajar karena Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya apa? Dia ingin menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya. Dia belajar untuk dia mengabdi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita fahami, orang yang beruntung adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia meniatkan agar dia bisa menjadi wasilah perantara menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus istiqamah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sih kita harus berlelah-lelah menahan atau menjaga iman kita hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin besar tanda tanya kita semua. Ini sebuah hal yang harus kita pegang bersama-sama. Bagaimana caranya saya ini bisa melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Ini orang khutbah pasti baca itu. Ustadz yang kesini insya Allah ya baca itu. Namun tadi bagaimana sih konsepnya wala tamutunna illa wa antum muslimun? Bagaimana caranya kita ini bisa mati dalam keadaan Islam? Dengarkan atau kita sama-sama kita simak sebuah hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sufyan bin Abdullah dari Bani Thaqif ini pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak atau la as'alu anhu ba'dak." Ya Rasulullah, berikan padaku sebuah wejangan dalam agama ini ya Rasulullah, berkaitan dengan urusan agama yang mana tidak akan aku tanyakan pada orang lain selepasmu ya Rasulullah. Yang mana artinya hanya engkau yang mampu menjawab pertanyaanku ya Rasulullah. Hanya engkau yang mampu memberikan diriku ini wasiat. Seakan-akan apa? Bertanya sebuah wasiat sebagai tanda perpisahan, pesan penting. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Qul amantu billah thumma istaqim." Wahai Sufyan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau di atas keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan singkat, padat, jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kita apa? Agar kita bisa merealisasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita meninggal? Bagaimana caranya kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bersabar atas keimanan kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zaman al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidu 'alal jamar." Akan datang nanti suatu zaman pada umat manusia di mana orang yang memegang teguh agama Allah, dia pegang agamanya, dia amalkan agamanya sama dia sebagaimana orang yang menggenggam bara api. Dan ini benar jamaah sekalian. Kita lihat sekarang berapa banyak orang yang berlomba menjadi hamba Allah, berapa banyak orang yang berlomba menjadi hamba dunia. Rasulullah gambarkan kullun nasi yabdu, setiap manusia ini akan pulang kembali kepada Allah. Namun di antara orang-orang yang pulang itu kata Rasulullah ada dua golongan. Ada orang yang dia bebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada orang waliyadzu billah, orang yang menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba-hambanya emas. Wa ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba-hambanya perak kata Rasulullah. Ta'isa abdul khamisah.
taisa Abdul Khamilah, celakalah hambanya baju fashion, celakalah hamba-hamba dunia semuanya. Beliau gambarkan dengan berbagai macam jenis. Wah, subhanallah, zaman sekarang kita lihat berapa banyak di antara kita, anak-anak kita, kerabat kita yang lebih mengenal para pemain bola, para orang-orang kufar dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum coba cek jamaah sekalian. Ini juga merupakan bentuk tanda iman kita sama Allah. Kita ini perhatian terhadap keluarga kita. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Coba antum cek keluarga antum. Kita cek bersama-sama, tanyakan sama mereka. Sebutkan 10 sahabat Nabi yang dijamin surga sama Allah. Wallahil azim, mungkin gak semua anak kita bisa jawab. Tapi coba antum tanyakan 10 nama pemain tim bola A. Atau 11 ya, main bola 11 ya. Ke-11 disebutkan sama pemain cadangannya, sama pelatih plus asisten pelatihnya. Ini subhanallah pertanyaan besar. Ini degradasi dalam beragama, ini kemunduran dalam beragama. Bagaimana pemuda-pemuda yang seperti ini akan mengembalikan kejayaan Islam? Bagaimana umat bisa kembali kokoh di atas kakinya, percaya diri? Bagaimana umat ini akan tampil kembali kepada permukaan, kepada kejayaan? Kalau mereka tidak mau mempelajari kebenaran atau jalannya orang-orang terdahulu. Telah disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya perkara umat ini tidak akan pernah tegak, tidak akan baik kecuali apabila mereka mengikuti orang-orang yang terbaik dari zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibat fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang makna menggenggam bara api. Kita sering dengar orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang berpegang teguh atau berpegang terhadap bara api. Coba kita bayangkan, siapa di antara kita yang mampu menggenggam bara api? Ini menunjukkan apa? Susah dan sulitnya istiqomah di atas agama Allah di hari akhir, di zaman-zaman seperti ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya orang yang nanti istiqomah memegang agama Allah, maka baginya 50 pahala orang yang mati syahid. Ana mau tanya, ada amalan yang melebihi amalan mati syahid? Wallahil adzim jamaah sekalian, orang itu yang mati syahid disebutkan dalam hadis, mereka ini minta hidup lagi ke dunia dan juga mereka minta syahid lagi, dan begitu terus berulang-ulang. Ini subhanallah, orang yang istiqamah memegang agama Allah di hari-hari akhir seperti ini memiliki pahala sebagaimana 50 orang yang mati syahid. Ini susah jamaah sekalian. Kita berjalan dan bilang, Pak kebanjiran ya Pak. Betul. Pak kambing ya Pak, betul. Ibu-ibu lewat dibilang, wah ada ninja, ada ninja. Semua berbagai macam cacian dan hinaan. Subhanallah, seakan-akan kita ini Islam cuma sendiri. Betul. Seakan-akan yang lain ini nggak ngerti Islam. Subhanallah, kita ajari Islam yang benar, bingung mereka semua. Dan inilah tandanya apa? Kenapa kita merasa seperti megang bara api? Karena Islam mulai kembali terasing. Dan inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing. Antum bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus ke kota Mekah. Ketika manusia menyembah banyaknya Tuhan-Tuhan, patung-patung, tiba-tiba beliau mengenalkan sebuah konsep tentang Tuhan yang satu. Apa kata orang Mekah? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini Muhammad mau menjadikan Tuhan banyak, hilang semua, dijadikan satu Tuhan doang. Aneh ini Muhammad, kata orang-orang musyrik ini. Begitu pula di zaman sekarang. Islam dulu asing. Yang sebelumnya orang-orang minum khamr, mabok-mabokan bebas, datanglah Islam, syariat. Yang sebelumnya orang-orang yang diturunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka adalah orang yang saling berpecah belah. Kalau antum perhatikan jamaah sekalian,
bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak ada nilainya di mata dunia. Ini bukti Islam. Saya akan sebutkan, bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bangsa yang tidak pernah memimpin dunia. Mereka kuat, iya. Berani, iya. Tahan banting, iya. Tapi kenapa mereka tidak berhasil memimpin dunia? Karena mereka saling memakan satu sama lain, saling menzalimi satu sama lain, saling menghancurkan satu sama lain. Sampai istilahnya apa? Bangsa Romawi, bangsa Persia tidak perlu susah-susah untuk mengendalikan Jazirah Arab dengan tentara mereka, nggak perlu. Cukup apa? Diadu domba. Cukup dibiarkan saling berperang satu sama lain. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan konsep yang gharib, konsep yang aneh. Konsep yang menyatukan mereka semua. Yang sebelumnya mereka berada di jurang kehancuran, disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas agama Allah, liyukhrijan nasa minadh-dhulumat ilan nur. Allah keluarkan umat-umat tersebut, orang-orang tadi, dari kegelapan menuju cahaya Allah dengan perantara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab, diajari apa itu kitab, apa itu hikmah, dibimbing mereka sampai apa? Tampil ke permukaan dunia dalam waktu berapa tahun? 23 tahun tambah kurang lebih sekitar berapa? 12 tahun. Imperium Persia dan Romawi hilang dari peta dunia. Kenapa? Karena mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita suka bertanya, kapan sih kemenangan? Kapan sih kejayaan? Kapan sih orang-orang saudara kita di Palestina bisa kembali merasakan namanya kebebasan beragama karena Allah Subhanahu wa taala? Satu jawabannya, kapan kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita kembali melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka disitulah letak kemenangan kita. Ini yang kadang-kadang orang suka bertanya, apa sih istiqomah? Apa sih pentingnya orang dengan atribut jenggotnya, dengan celana diangkatnya, dengan berbagai macam madharnya, apa sih pentingnya? Wallahi, yang terpenting adalah bagaimana kita taat beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza tabayatum bil inah." Kalau kalian sudah mulai jual beli dengan riba, kata Rasulullah. "Wa raditum biz zara'." Sudah mulai senang dengan namanya berkebun, beternak, ngurusin diri sendiri. Himmahnya, fokusnya bukan umat, bukan dakwah, tapi fokusnya bagaimana dia memperkaya dirinya. Tiap kali bangun tidur dia cek layar handphonenya. Misalkan main saham, ya, hari ini harga saham melejit naik, hari ini berita yang dibaca semua tentang dunia. Bahkan gak pernah dia zikir pagi, zikir petang, dia gak mengenal itu, tapi ngakunya muslim. Subhanallah, ketiduran, bangun pagi, pertama dia buka apa? Skor pertandingan bola tadi malam. La haula wala quwwata illa billah. Ketiduran, gak sholat subuh, bangun telat, bukannya sholat malah apa? Ngecek siapa yang ngegolin. La ilaha illallah. Kata Nabi, kalau sudah seperti ini, waraditum bizara', sudah senang dengan apa namanya pertanian, artinya apa? Dengan urusan dunia. Wattaba'tum adznabal baqar, sudah mulai digiring dengan hewan ternak, ngikutin namanya ekor sapi. Dunia semua diikutin sama dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikumudz-dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan hinakan kalian, Allah akan timpakan kehinaan pada kalian sampai kalian mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah benar, umat Islam sekarang berapa jumlahnya? Berapa juta? Miliar ya. Subhanallah, miliaran, subhanallah. Tapi ngurusi hal sepele aja gagal, nggak bisa-bisa. Berapa banyak orang kaya sekarang di kalangan kaum muslimin? Berapa? Banyak, wallah jamaskan, nggak kehitung. Coba lihat kembali zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar, orang-orang yang menjadi penolongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang kaya? Lah, mereka para petani.
yang bahkan baca tulis pun nggak bisa mereka. Orang-orang yang lemah secara akademis. Tapi apa? Kapan mereka tampil berjuang untuk Allah? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, Allah akan tolong kalian. Allah akan teguhkan langkah kalian di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini benar, subhanallah. Rasulullah dengan orang-orang Ansar. Pada ketika di Makkah kita lihat bagaimana Rasulullah fokusnya semangatnya mendakwai orang-orang besar, orang-orang Quraisy. Tidak masuk Islam mereka, kecuali sedikit dari kalangan orang-orang Quraisy. Begitu ke Madinah yang notabene harus, kalau kita pribadi secara logika, afwan ya, kita secara logika kalau kita kesulitan minta tolong sama siapa? Sama orang besar atau sama orang kecil? Sama orang besar. Rasulullah ditolong sama orang-orang kecil. Dan subhanallah bisa mengalahkan orang-orang yang katanya orang-orang besar. Bertahap. Seluruh jazirah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang yang sendiri. Ini pentingnya kita istiqamah. Kita kembali bertanya pada diri kita pribadi, sudah sejauh manakah saya ini taat kepada perintah Allah dan juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Rasul menyuruh kalian kepada suatu hal yang memberikan kehidupan kepada kalian semua. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukin sama kita. Sunnah-sunnah, aturan hidup. Wallah, enggak semuanya masuk akal betul. Tidak semuanya masuk akal, tapi demi Allah, dalam perintah tadi terdapat kebaikan yang kadang-kadang kita enggak fahami. Tapi kan kita rasakan kebaikan tadi. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala membatasi antara manusia dan hatinya. Artinya apa? Allah mengetahui apa yang ada di hati kita semua. Penuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita ini istiqamah? Bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan? Bagaimana caranya kita ini mempertahankan agama kita walaupun rasanya sekarang seperti orang yang menggenggam bara api. Panas jamaah sekalian. Sampai Nabi gambarkan seperti orang yang menggenggam bara api. Saking apa? Saking sulitnya. Coba antum lihat sekarang hari libur ya, betul. Orang di sana berdesak-desakan, gak jelas, hadir konser, bayar. Buat apa? Buat masuk neraka, wallah. Apalagi yang dicari dari itu? Kemaksiatan. Orang berlomba-lomba untuk keburukan. Duitnya semua dikeluarkan. Lah subhanallah, buat agama Allah gratis, nggak ada yang hadir. Sholat subhanallah Jumatan. Ana mau tanya, di kompleks ini orangnya lebih banyak ketika waktu Jumat atau sholat subuh sebenarnya? Aslinya yang di rumah lebih banyak, lebih lengkap orang ketika waktu subuh atau waktu Jumat? Waktu subuh. Karena semua orang di rumah. Betul. Tapi kenapa kalau sholat subuh softnya lebih sedikit daripada sholat Jumat? Subhanallah, ternyata banyak makhluk-makhluk gaib. Tak kasat mata ya. Subuh nggak kelihatan. Kelihatannya di hari, padahal cuma kita paham Jumat kadang ada yang ngantor, mungkin di rumah laki-laki ada 5. Hari Jumat, di waktu sholat Jumat mungkin cuma tinggal 2 orang, betul. Yang 3 hilang, tapi di waktu subuh insya Allah 5-5-nya lengkap. Tapi ketika sholat subuh, subhanallah, yang hadir berapa orang? Setengah. Ya, artinya apa? Sholatnya mungkin masbuk, tapi sudah alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Dan inilah yang saya katakan bahwasanya Nabi SAW juga bersabda tentang bahwasanya dunia ini diliputi dengan hal-hal yang dicintai. Itu kata Nabi SAW, wahufatin nar bisyahawat. Neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh jiwa manusia, oleh nafsunya. Gak ada aturan, bebas mau ngapa-ngapain. Wahufatil jannah bil makarih. Tapi surga sebaliknya, diliputi dengan hal-hal yang rasanya berat. Antum subuh-subuh hawanya dingin, Masya Allah, AC-nya suhunya 16 paling full, sudah selimutan, kaos kaki pakai kupluk, azan subuh dipanggil sama Allah, ya Allah, ngantuk gak? Ngantuk, kita gak munafik, ngantuk. Makanya sholat namanya adalah taklif. Nama lain syariat adalah taklif, beban.
Tapi sebagaimana beban yang orang angkat, orang ketika fitness, itu kalau sudah sering melaksanakan beban tadi, dia ketagihan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sholat bukan lagi taklif. Kalau kita nyebutnya taklif ya, tadi sudah diaminkan oleh bapak-bapak, benar Ustaz, taklif. Rasulullah sebut apa? Qurratu ain, penenang batin, penenang jiwa, penenang mata. Sampai Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, istirahatlah kami dengan solat, istirahatkanlah kami dengan solat, kata Rasulullah. Solatnya Nabi adalah istirahatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang pasti istirahat suruh solat, bingung. Istirahat kantor, ya adzan. Jadi apa? Level solatnya masih beban. Belum jadi apa? Belum jadi penenang buat jiwanya. Inilah keadaan kita di zaman sekarang ini. Kita merasa terasing, kita merasa kita ini Islam ini subhanallah kok kayak saya sendiri yang ngerti agama Allah. Kadang-kadang kita sampai mempertanyakan, jangan-jangan yang saya amalkan ini salah, betul? Kenapa? Kebanyakan orang nggak begini, kok cuma saya? Sedangkan yang Islam banyak miliaran, kok cuma saya yang begini? Dicek lagi, ayatnya ada, hadisnya ada, penjelasan sahabatnya ada, penjelasan ulama ada. Loh, kok orang-orang berbeda sama saya? Kok orang-orang nggak mengamalkan ini? Itulah makna keterasingan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari pernah menghibur kita. Ini harus kita pegang dalam hidup ketika kita istiqomah memegang agama Allah, walaupun berat seperti memegang bara api. Kita pegang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada namanya nepotisme, kerusakan dan kekacauan, semua terjadi, kata Rasulullah. Sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah, terus bagaimana ya Rasulullah? Famada ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah untuk menghadapi zaman kekacauan itu, zaman fitnah itu? Apa kata Rasulullah? Fasbiru hatta talqawni alal haud. Sabar, kata Rasulullah, sampai nanti kalian berjumpa dengan aku di telaga, kata Rasulullah. Coba kita bayangkan di waktu nanti kita semua punya kesempatan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala macam permasalahan di dunia kita laporkan pada Rasulullah di hari akhir nanti. Ya Rasulullah, cerita sama Nabi. Dulu saya begini ya Rasulullah. Bayangkan hari nanti, di akhir nanti kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suruh sabar, kata Rasulullah, pertahankan agama Allah. Sampai kapan? Sampai kelak kita berjumpa dengan Rasulullah di telaganya nanti. Dan sabar, kata para ulama, ada 3. Ini penting makna sabar. As-sabru thalathah. Sabar, kata para ulama, sabar fil ma'mur. Suruh sabar ngerjakan perintah Allah, syariat Allah, perintah Rasulnya, sunnah Rasulullah. Kerjakan itu semua. Gak perlu pakai banyak, ini gimana ya, ini gimana, sudah kerjakan. Sami'na wa ata'na, dengar patuh. Kemudian yang kedua, as-sabru anil mahdzur. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sabar dalam menahan diri dari hal-hal yang Allah larang, yang dilarang oleh Rasulnya. Makanya Allah firmankan, apa-apa yang diperintah oleh Rasul, ambil, kerjakan. Apa-apa yang Rasul larang, stop, tinggalkan. Jadi sabar, berbuat ketaatan. Antum sholat ini butuh namanya sabar. Makanya Allah firmankan dalam masalah jihad, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Suruh sabar. Orang kalau jihad nggak sabar udah kabur. Karena makna sabar sebenarnya kata para ulama adalah habsun nafs, adalah mengendalikan jiwa. Itu makna sabar, pengendalian diri yang kuat. Ketika takut bagaimana dikendalikan biar tidak takut. Ketika gugup dikendalikan bagaimana biar tidak gugup. Itu makna sabar. Ketika berbuat ketaatan bagaimana caranya tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Itu makna sabar. Dan juga tadi sabar dari maksiat, dia kendalikan dirinya, jangan sampai saya berbuat ini, jangan sampai saya begini. Sabar jamaah sekalian. Kenapa? Hidup kita cuma sebentar. Cuma sebentar jamaah sekalian. Coba kita refleksi berapa banyak dari kerabat kita, saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Saya punya adik saya pribadi, adik kandung. 2 minggu lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Siapa kira saya pangku-pangku kecilnya. Maka tadi kita nggak tahu kapan kita ini berjumpa sama Allah. Sabar. Sabar taat, sabar dari maksiat. Dan juga yang ketiga, sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka banding-bandingkan hidupan kita sama orang. Fulan Masya Allah kemarin pakai motor 2 tahun naik LCGC, 3 tahun naik Mercy. Dibanding-bandingkan, subhanallah. Padahal kerjanya cuma pengawas gudang loh. Dia jaga gudang kok bisa beli ini beli itu. Jangan-jangan sudah nggak perlu banyak banding-banding, nggak perlu cari tahu. Kenapa? Antum juga nggak kerja di situ. Coba antum kerja di pergudangan, pengawasnya boleh antum cari tahu. Kita cuma tetangganya terlalu pengen cari tahu. Jangan-jangan korupsi, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nggak perlu, jaga lisan. Kendalikan hati bagaimana biar bersih. Harapannya apa? Kita keluar dari dunia dengan hati yang bersih, nggak punya sangkut pautan sama orang. Jangan sampai waliyadzubillah hari kiamat datang dengan amalan sholat, amalan puasa, amalan haji semua, tapi apa? Hilang semua, lenyap, diambil sama orang. Ini penting juga orang sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini letaknya iman. Kok bisa dia kerja 1 jam sukses, saya kerja 11 jam nggak sukses? Sukses. Itu urusannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kok bisa saya kena musibah A, musibah B, musibah C, dia nggak kena musibah? Kok dia bisa nggak diuji sama Allah? Itu semua urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu antum fahami semua. Kekayaan, kemiskinan, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sulaiman pernah mengatakan, dia beluani ashkur am akfur. Allah ngasihku kekayaan seperti ini sebagai ujian. Apakah aku bersyukur ataukah aku termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian beserta para hadirin di rumah yang senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka berjalan di atas jalan istiqamah ini, dalam rangka kita mempertahankan keimanan kita sebagaimana orang yang memegang bara api, setidaknya ada beberapa kiat-kiat yang perlu kita pegang. Pentingnya kita ini mempelajari kiat-kiat agar kita tetap istiqamah. Bagaimana sih cara kita bisa mempertahankan keimanan kita? Bagaimana caranya kita bisa tetap berjalan di atas jalan kebaikan tersebut? Maka yang paling pertama setelah niat karena Allah Subhanahu wa taala adalah enggak lain enggak bukan memperdalam ilmu syar'i. Belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Karena barangkali Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita ketika kita sedang belajar. Pernah ada beberapa tahun lalu ada video. Saya kenal orangnya, orang Bogor. Lagi kajian subuh kalau tidak salah. Itu ada seorang ustaz, dia bertanya, "Ya Ustaz, bagaimana sih ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Enggak lama Allah wafatkan dia di kajian tersebut. Pernah lihat kan? Bisa dilihat ada di YouTube ini orang. Saya kenal sama orang itu. Lagi bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wafatkan langsung dia. Coba kematian yang nikmat kayak ini. Susah, kita semua kita nggak tahu kapan kita diwafatkan. Makanya tadi perbanyak perbuatan kebaikan, ketaatan. Harapannya apa? Kita mati saat sedang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah disebutkan seorang ulama karena terbiasa, maka ada istilah dalam bahasa Arab, man syabba alaih syaba alaih. Ada dalam bahasa Arab, man syabba alaih syaba alaih. Orang yang ketika muda terbiasa dengan suatu hal, maka sampai tua Allah jaga dia dengan kebiasaannya. Jadi kalau dari muda sudah biasa talabul ilmi, dipaksakan lelah capek, insya Allah sampai tua Allah jaga dia untuk tetap bertalabul ilmi, mau belajar. Maka pernah seorang ulama waktu itu ketika akan meninggal di akhir-akhir kehidupannya, datang murid-muridnya semuanya nengok dia.
Subhanallah, sudah lihat tanda-tanda orang akan meninggal. Tapi bingung, ini imam besar, ustadznya, syekhnya, ahli hadis, bingung. Masa kita ngajari dia, orang dia yang ngajarin kita agama, kita ngajari dia, bingung ini. Ada segennya. Tapi subhanallah, Allah takdirkan kematian yang begitu indah yang kita bisa jadikan pelajaran sampai hari ini. Muridnya tidak langsung mentalkin la ilaha illallah, enggak. Tapi apa yang dikerjakan oleh muridnya? Muridnya membacakan riwayat hadis itu jalur. Aku mendengar dari guruku, disebut nama syekhnya yang lagi sekarat. Dia berkata, aku mendengar dari gurunya. Gurunya mendengar dari gurunya. Dan dari gurunya, dan hadis itu ada urutannya. Jadi nggak semua hadis itu sama, jalurnya beda-beda. Hadis ini jalurnya pasti dari A, B, mungkin ke F, mungkin ke Z, mungkin ke C. Seperti itu, udah ada rumusannya. Subhanallah, ini ulama besar mau meninggal, dia dengar muridnya baca tadi, subhanallah, ustadznya bisa melanjutkan di akhir hayatnya. Dari fulan, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Kemudian dia meninggal. Siapa yang mentalkin? Seakan-akan dirinya sendiri mentalkin dirinya. Ini yang ingin kita inginkan dari kematian kita, akhir hayat yang indah, jamaah sekalian. Kita pengen nanti Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita pengennya itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kematian yang begitu indah. Dipanggil dalam keadaan ridha, wahai jiwa yang tenang, Allah panggil. Kita pengen seperti itu. Tapi tadi pertanyaan, kita sudah nyiapkan belum jalan menuju itu? Kita sudah usaha belum bagaimana caranya agar kita mati dari kebaikan tersebut? Banyak dari kita nih jamaah sekalian, subhanallah, mikirkan dunianya. Besok saya harus punya rumah sekian, bagaimana targetnya, kalau rapat bahasa tentang dunia, pencapaian proyeksi dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ada nggak pernah bahas masalah akhirat, bahas surga, bahas neraka di rapat? Wallahi hampir nggak ada. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kata Allah. Kalian ini melebihkan, mengunggulkan kehidupan dunia. Padahal apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal, kata Allah, lebih baik dan lebih kekal. Tiap kali kumpul sama orang, rapat berjam-jam, proyeksi bagaimana keuntungan, bagaimana menjaga pasar, bagaimana besok bisa buka cabang 20, bisa buka cabang 30. Wa subhanallah, ketika sedang mempersiapkan dunianya, Allah putus umurnya. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu idza munzarin. Langit bumi ketika dia meninggal enggak akan nangisin dia. Dan dia enggak akan ditunggu sama bumi. Sudah meninggal ya sudah, bumi nggak akan sedih. Jadi penting jamaah sekalian ingat, kita di kuburan sendiri. Orang yang antum ajak kumpul, orang yang antum merangkul nanti hilang semua. Nggak ada yang nangisin kita. Paling hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Selebihnya apa? Sudah hidup tetap seperti apa adanya, berjalan tanpa kita. Kita kadang tadi lalai dengan dunia. Umur terus berjalan. Coba kita ngaca coba. Oh, saya sudah berubah penampilannya. Oh, saya sudah banyak ubannya. Oh, begini. Berarti artinya waktu berjumpa sama Allah semakin dekat. Kemarin subhanallah Covid tahun berapa? 19 20. Sekarang sudah 2026. Sudah berapa tahun berarti? 6 tahun. Kalau bayi lahir sekarang masuk SD. Cepat waktu ini jamaah sekalian. Yang waktu itu umur 16 tahun, sekarang sudah 22. Kita yang dulu umur berapa, sekarang umur berapa? Terus berjalan. Kemarin saya buka grup, banyak saya punya senior ustadz ya di alumni pesantren. Itu mereka ngabsen angkatan mereka yang sudah meninggal siapa saja. Oh ya, dulu tahun 80 sekian ada sekitar sekian puluh orang. Sekarang tinggal 9 orang. Loh, yang sisanya kemana ini? Di absen, sudah pada pulang kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan amalan mereka. Saya nikah 7 tahun lalu. Saya pernah sama istri iseng absen, coba yang sudah pulang dari keluarga ini berapa orang.
7 tahun kurang lebih sudah ada lebih dari 50 orang. Ini saja nggak sampai 50 mungkin, betul. 50 orang sudah pulang kepada Allah. Dan mereka sekarang mempertanggungjawabkan amalan mereka masing-masing. Dan perlu kita pahami jamaah sekalian, suatu hari kita akan berada di posisi yang sama dengan mereka. Bayangkan di alam kubur nggak ada siapa-siapa kecuali kita sendiri. Sempit mencekam, Allah. Apa yang kita siapkan buat itu? Setelahnya alam barzah, setelahnya kiamat. Apa yang kita siapkan untuk kiamat nanti? Wallah, kenikmatan dunia semuanya luntur. Semua yang kita cari, keindahannya, semua yang kita miliki hilang. Rumah, mobil, semua surat tanah, wallahi nggak ada yang dibawa sama sekali. Demi Allah semuanya hilang kenikmatan tadi. Jadi penting kita bahas, jangan cuma proyeksi keuntungan. Coba proyeksi kembali kepada Allah seperti apa nanti. Makanya penting kalau kita seorang muslim, kita kerja di perusahaan yang juga isinya orang muslim, jangan pernah kita malu untuk apa? Mengajarkan ini. Bahkan kepada orang kafir pun kita dakwakan. Karena setiap perkara yang dianggap penting, yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, nggak ada berkahnya. Kullu amrin dzibal, ada sebuah hadis walaupun dipertanyakan riwayat tapi maknanya benar. Kullu amrin dzibal la yudkaru fiha ismullah fahuwa attar. Setiap perkara yang dianggap penting, urgent, bermanfaat tapi tidak disebut nama Allah, enggak diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada berkahnya. Dunia sudah, afwan, makan masuk dari atas keluar dari bawah sudah. Habis itu akhir subhanallah, nanti apa? Kita dimandikan, dikeluarkan lagi itu dunia yang tersisa di perut kita, ditekan supaya keluar itu dunia, kotoran itu. Apa yang kita bawa? Allah, ini penting jamaah. Introspeksi kita. Sudah berapa waktu yang kita buang, yang kita lalaikan, dan waktu kita kembali kepada Allah sudah semakin dekat. Jadi makanya saya katakan pentingnya orang belajar. Dan juga Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Kita pengen kebaikan kan buat akhirat kita. Maka Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa adanya ilmu, ngarang-ngarang ibadahnya, orang seperti ini lebih banyak berbuat kerusakan daripada membawa manfaat. Niatnya surga malah masuk neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Umar bin Khattab pernah melihat salah seorang pendeta waktu itu sudah tua. Itu Umar sebagai khalifah. Datang utusan orang-orang Kristen karena dia khalifah menerima semua tamu. Lihat pendeta ini, pendeta yang soleh di agamanya, rajin, bahkan gak nikah sama sekali untuk mengabdi. Ibadahnya luar biasa. Umar pun menangis lihat orang ini. Ngerasa iba, kesian, ya Allah, sudah putih semua rambutnya, capek lelah hidupnya, kenikmatan dunia dia nggak rasakan. Dia ibadah benar-benar tujuannya, tapi apa? Ibadahnya tanpa ilmu. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Maghdub Yahud, dimurkai sama Allah. Dhalin, sesat. Ibadah tanpa ilmu, Nasara, Kristen. Umar nangis kemudian beliau membaca firman Allah, amilatun nasibah, beramal dengan susah payah, capek. Apa hasilnya? Tasla naran hamiyah, tapi masuk neraka. Hanya penting ibadah berilmu, qala Allah wa qala rasuluh. Ibadah sesuai perintah Allah, sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Kalau enggak, capek, kita enggak ada hasilnya tuh. Dapat lelahnya doang, enggak ada nilainya semua. Kemudian kiat yang kedua agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak teman-teman yang salih yang senantiasa membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jamaah sekalian, kita ini mulai futur ya, mulai lemah semangat ibadahnya. Sebagaimana kisah Hanzalah. Hanzalah pernah berkata, dia datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini munafik. Saya ini munafik, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, munafik kok ngaku? Bingung kan? Walima, kenapa kamu kok ngaku munafik? Iya, saya kalau sama Rasulullah, sama antum kumpul-kumpul, ngerasa surga dekat, neraka juga dekat, nyata semua ke depan mata. Jadi semangat ibadahnya luar biasa.
Tapi kalau kembali ke rumah, ketemu anak, istri, bercanda ini, kadang-kadang muncul lalainya lagi. Alhamdulillah ngomong begitu, Abu Bakar juga bingung lah, kok sama ternyata. Yuk kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Tadi lihat teman yang baik saling mengingatkan, datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan wajar. Itu namanya masa fatrah, masa senggang. Yang penting masa senggang itu tidak membawa dia kepada hal-hal yang Allah haramkan. Karena apa? Jiwa juga perlu namanya istirahat. Sa'ah. Walakin sa'ah. Tapi artinya ada waktu-waktunya. Ada waktunya antum semangat ibadah, rajin, semua kajian. Ada waktunya istirahat. Al-Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang istirahatnya, tenangnya, tidurnya diniatkan untuk tujuan agar dia semangat ibadah pada Allah setelahnya, maka bernilai ibadah. Maka dulu disebutkan bahwasanya beliau itu kadang-kadang di waktu tertentu kalau lagi nggak ngajar, lagi nggak ibadah, beliau keliling-keliling jalan. Untuk apa? Untuk kembali mengisi semangatnya. Dan ini nggak masalah. Perkara-perkara yang mubah kita kerjakan supaya apa? Supaya kita kembali semangat. Mungkin di sini ada yang hobi mancing, bapak-bapak ya. Yang penting mancing yang halal, jangan mancing bayar sekian nanti ikan sekian itu judi ya. Atau apa? Misalkan main sepeda yang halal misalkan, yang nggak apa-apa. Olahraga sesaat, habis itu lanjut kembali kepada kegiatan. Jadi Islam juga tidak mengharamkan hal-hal yang bersifat mubah, tapi tetap hal yang mubah diniatkan untuk akhirat semuanya. Tadi teman-teman yang baik, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka kepada Allah. Suruh pilih-pilih teman kita. Jangan sampai naudzubillah cari teman yang hari kiamat nanti kita nyesel. Sebagaimana Allah firmankan, wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi. Dan ketika hari kiamat nanti orang yang zalim gigit tangannya nyesel. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, andaikan dulu saya mengambil jalan bersama Rasulullah, bersama para sahabat, ngikutin mereka. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah diriku, dengan sangat celaka, andaikan aku tidak mengambil dia sebagai sahabat. Laqad adhallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah membuatku tersesatkan dari hidayah setelah datang kepadaku. Pilih-pilih teman jamaah sekalian. Islam enggak ada istilah enggak enakan. Kenapa? Antum di kuburan sendiri. Temen yang kita asyik macam-macam di akhirat nggak bakal nolongin kita, hilang tuh. Pilih teman-teman suhbah salihin. Makanya disebutkan juga bahwasanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan, istakthiru min suhbati salihin. Perbanyak teman-teman yang saleh. Kenapa? Teman-teman saleh ini akan memberikan syafaat kepada temannya di hari kiamat. Nanti dia akan mencari di akhirat, ya Allah, fulan pernah mengingatkan diriku tentangmu ya Allah, maka sekarang mana fulan, kok nggak ada di surga ini? Akhirnya apa? Dikasih izin sama Allah memberikan syafaat kepada temannya. Pilih teman. Sudah usia ini berkurang, bukan waktunya memperbanyak teman, tapi waktunya memilih teman-teman yang berkualitas. Ustaz, saya mau dakwahin teman saya, Ustaz fadhal. Tapi dakwah tidak takalluf, tidak berlebih, tidak merepotkan diri. Ada orang yang memang mau diajak kepada kebaikan, ada orang yang ngebangkang itu kelihatan. Ada orang yang memang alpa, polos, kadang kalau lagi sendiri kurang baik, tapi diajak kita nurut. Ini orang kita gandeng terus. Bukan orang yang ketika kita lagi pengen nunjukkan Islam, dia kayak nantang, nunjukkan anti faham, nunjukkan anti, ngapain kajian, ngapain ini. Nah yang begini susah. Kadang-kadang malah apa? Kitanya ke bawah. Subhanallah, hati-hati. Pilih-pilih teman. Sampai Nabi gambarkan juga tentang teman yang baik ini seperti permisalan tukang minyak wangi dan tukang besi, kata Rasulullah. Tukang minyak wangi, kata Rasulullah, entah kita beli dari dia atau dikasih hadiah atau minim-minim kita cium bau dia wangi. Pandai besi, kita dekat sama dia kena percikan apinya, ngebakar baju kita bolong. Kalau enggak apa? Kita mencium bau dari badannya. Nabi kasih permisalan itu, permisalan teman baik dan teman yang buruk. Pilih teman-teman yang berkualitas. Rasulullah sahabatnya itu enggak banyak, tapi orangnya berkualitas semua. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan tentang teman yang berkualitas.
Teman berkualitas itu nggak banyak. Beliau pernah mengatakan, "Wa ma aktsaral ikhwani hina ta'udduhum walakinnahum fin naibati qalil." Betapa banyak sahabat kamu hitung sekarang, sahabat. Pas kena musibah kelihatan kualitasnya. Yadhar ma'adinur rajul, kelihatan kualitas orang pas temannya kena musibah. Kemana dia? Oh, hilang. Oh, ngumpet. Pas seneng datang. Kita seneng kayak gula, datang seperti semut. Subhanallah, begitu kena musibah, gulanya habis, ya habis juga, semutnya hilang. Yang begini tidak bisa dijadikan teman. Tapi ingat, harus juga bukan cuma baik royal, tapi royalnya karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nggak banyak orang seperti itu. Nabi juga bersabda tentang teman, itu adalah cermin dari temannya. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu biasanya karakternya akan sama dengan temannya. Maka hendaklah setiap dari kita memperhatikan dengan siapa dia berteman. Temannya jelek, temannya ahli fiski wal kabair, ahli dosa, ya kebawa-bawa nanti. Karena apa? Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya akhlak itu menurun sebagaimana genetik nurun ke orang. Kuda yang badannya besar, warnanya hitam, anaknya mirip. Begitu pula orang bergaul sama orang, akhlaknya juga akan nurun ke temannya, kebawa juga ketularan. Kita bisa gaul sama orang yang mulutnya kotor, gak lama kita akan terbiasa juga berbicara dengan bicara yang kotor. Itu akhlak itu nular. Disebutkan juga dalam sebuah bait syair, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarani muqtadi. Jika engkau ingin mengetahui tentang seseorang, tanyalah siapa temannya yang biasa menemaninya, karena sesungguhnya seseorang akan senantiasa mengikuti kemanapun temannya. Itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah sering-sering munasahah, menasehati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nasehatin, jangan pernah bosan, jangan pernah sungkan, jangan pernah malu. Ada kekurangan, makanya lihat sahabat Rasulullah, kadang-kadang tadi datang ke Nabi minta nasihat, minta wasiat. Begitu pula kita ngerasa teman kita orang baik, tanya sama dia, minta nasihat dari dia. Jangan pernah bosan, karena kadang-kadang subhanallah orang bisa tahu apa kekurangan kita yang kita nggak tahu. Karena kenapa? Kita muamalah sama dia, sedikit banyak dia tahu karakter kita yang kurang bagus. Mungkin dari tutur bahasanya, atau mungkin kita juga kadang-kadang karakter orang yang suka meninggi kalau bicara, mengunggulkan diri sendiri. Kadang-kadang kita nggak keras saja mas sekalian. Kadang-kadang niat kita baik, tapi ingat, tidak setiap hal yang baik diniat di hati itu juga baik ketika bermuamalah sama orang. Niatnya kita mungkin baik, pengen menunjukkan tentang nikmat Allah, betul. Tapi orang fahami apa? Sombong, pamer. Jadi kita perlu kacamata orang lain untuk menilai diri kita. Walaupun nggak selamanya kita ikutin, tapi minimal apa? Ada masukan. Oh, saya begini ya, iya. Afwan, antum ini kalau ngomong kadang-kadang ngotot sama orang. Kadang-kadang antum begini, tapi ana begini sebenarnya. Ya, tapi antum kalau sama orang muamalah nggak bisa begitu. Orang fahamnya begini. Oh ya, jazakallah khairan katsiran. Makanya pernah salah seorang di antara seorang ulama pernah mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa bainah. Dia pernah mengatakan bahwasanya semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan padaku kekurangan diriku secara rahasia hanya antara aku dengan dia. Jadi empat mata. Dan juga ini adab-adab menasihati ya. Nasihati jangan depan umum, ngentak-ngentak, enggak, orang enggak bakal dengar. Datang, afwan, akhi, pak, minta waktunya. Bu, minta waktunya. Kalau perempuan sama perempuan, laki sama laki, minta waktunya. Dan tidak perlu terlalu banyak tendensi pribadi, cukup. Afwan, tadi Anda ngomong begini-begini ini kurang tepat. Harusnya begini. Oh, sudah. Dan orang yang menerima nasihat pun harusnya bersyukur karena Allah. Alhamdulillah masih ada orang yang mau perhatian sama saya. Jangan malah nganggap, oh ini orang dengki, benci, hasut sama saya. Wallah, orang ini sudah menempuh adab-adab yang baik, sembunyi-sembunyi, capek, ngapain nasihatin orang, untungnya apa? Enggak ada. Maka kata ulama apa? Nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah. Itu adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang diberikan nasihat. Makanya tadi asas nasihat adalah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saja mungkin dari saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan.
jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah ana kasih kesempatan kepada jamaah yang offline yang ingin bertanya secara langsung ataupun dari Umahat yang ingin bertanya secara langsung. Kami sudah menyediakan mic di area Ahwat. Jika Ahwat yang ingin bertanya atau dapat mengirimkan via WA untuk ana bacakan. Mungkin ana kasih kesempatan dulu kepada Ikhwan jika ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Apa Ustaz? Pertanyaannya, apakah memang manusia ini dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu yang lebih banyak tuh di neraka? Mengingat doa Sayyidina Umar, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Apakah itu menandakan bahwa kebanyakan manusia yang hidup di dunia ini dari Adam itu banyaknya di neraka? Kira-kira gitu Ustaz. Baik. Baik, barakallahu fiik. Nah, kalau kita buka ayat-ayat wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, juga tadi sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin, juga wa qalilun minal akhirin, menunjukkan qalilun minal akhir artinya, dan juga doa Umar bin Khattab serta banyak riwayat-riwayat menunjukkan betul orang yang kufur, yang kafir lebih banyak daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga ini bisa dibilang sebagaimana firman kan wasari'u, berlomba. Yang namanya hadiah itu nggak banyak. Juara itu nggak banyak juara. Jadi tadi kita dengan lahir, dengan kita meninggal sebagai seorang muslim, ya mungkin tadi kita lahir muslim ini bisa dibilang hadiah dari Allah. Betul. Amanat. Tapi bagaimana cara kita menjaga amanat Allah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ulama mengatakan muslim yang meninggal dalam keadaan apapun walaupun kurang baik itu jauh lebih baik daripada meninggal tidak muslim. Sepakat. Kenapa? Karena muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku ini pasti masuk surga kecuali yang menolak. Jadi sini dijelaskan bahwasanya muslim itu pasti ujung-ujungnya, juga banyak riwayat ya, setelah dibersihkan sama Allah pasti ke surga ujung-ujungnya. Makanya tapi tetap kita pengen ke surganya langsung. Betul ya. Sebagaimana afwan kita misalkan mau kemana? Mau ke Blok M misalkan. Antum lebih senang oper-oper angkot, turun jalan kaki lelah, atau langsung sampai? Atau misalkan naudzubillah turun dicopet ketemu orang ini itu, banyak ujian ya. Nah begitu pula orang ke surga pengennya langsung, nggak mau mampir-mampir. Tapi dipastikan setiap muslim dia beriman sama Allah, tidak berbuat syirik, pastilah akan masuk surga. Kenapa Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa persekutuan, kesyirikan. Tapi Allah ampuni semua dosa selain itu sebagaimana kehendak Allah. Makanya tadi pentingnya mempertahankan keimanan kita, mempertahankan la ilaha illallah sampai kita berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi jelas orang yang kafir lebih banyak daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Banyak ayatnya. Yang kafir itu lebih banyak daripada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ya, saya katakan keadaan muslim bagaimanapun, kita punya kerabat, ada yang meninggal, kurang lebihnya, apa kata Imam Ahmad, kita disuruh husnudzon sama dia. Karena apa? Kita berharap Allah ampuni dia, dan juga kita husnudzon, kita nggak tahu bagaimana akhirnya. Yang pasti apa? Kita tahu dia muslim. Barangkali akhirnya dia lagi tobat, subhanallah meninggal. Betul kan? Karena ada sabda Nabi SAW, ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli nar, sampai jarak dia dengan neraka itu cuma 1 hasta. Subhanallah, apa? Berlakulah takdir Allah, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya sama muslim harus husnudzon, berprasangka baik. Hatta meninggalnya kurang baik, selama dia muslim, sholat, syahadatnya benar, kemudian juga sholat, insya Allah masih punya kesempatan mendapatkan ampunan Allah dan pasti dapat surganya Allah. Cuma tadi ampunannya artinya tidak mampir-mampirnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Na'am. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang tadi kiat-kiat yang nomor 3 adalah sering menasihati karena Allah ya.
sering kita mendengar istilah sikoh, Ustaz. Sikoh ya. Jadi katanya ketika kita memberikan nasihat, kita lihat dulu orang itu sikoh terhadap kita atau tidak, sehingga nasihat yang kita sampaikan itu sebetulnya bermanfaat buat dia. Bagaimana Ustaz? Baik. Maksudnya thiqah sama siapanya? Sama kitanya? Iya, begitu. Ya. Ada istilah undur maqal wala tandur manqal. Itu buat orang yang diberikan nasihat ya. Lihatlah apa yang diucapkan, enggak perlu melihat siapa orangnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, ana lupa konsep, beliau sering mendoakan orang yang bernama Abu Haytham. Ahmad ini pernah dipenjara di rezim Abbasiyah karena mengatakan Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Ini Imam Ahmad, kita pahami Imam mazhab Hambali, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia doakan Abu Haytham, anaknya bingung. Abu Haytham siapa, Bi? Ya, ayah. Siapa Abu Haytham? Ulama besar? Bukan. Siapa? Narapidana yang dipenjara. Loh, ajib, aneh. Kok bapaknya ngedoain narapidana kebaikan terus? Kenapa? Apa ini orang juga ujian dipenjara karena kuat imannya mempertahankan agama Allah? Bukan, karena kejahatan dipenjara. Kok didoain terus? Ternyata kenapa? Beliau Abu Haytham ini ketika di penjara memberikan nasihat motivasi pada Imam Ahmad. Abu Haytham ini kan dapat hukuman dicambuk, didera. Kemudian ketemu Imam Ahmad dan dia mengatakan pada Ahmad bin Hanbal, "Wahai Imam Ahmad, kalau saya saja didera, dipukuli karena dosa-dosa perbuatan saya bisa sabar, maka bersabarlah engkau karena engkau dipukul karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu sedang berjuang di jalan Allah. Saya karena dosa bisa nahan diri. Saya bisa kuat menahan pukulan tadi. Saya terima pukulan itu dengan kuat. Maka kamu Imam Ahmad karena Allah harus bisa lebih kokoh." Artinya apa? Jangan pernah menyerah sampai mengatakan Quran adalah makhluk. Tetap pegang prinsip Quran adalah kalamullah. Siapa yang ngomong begitu? Ulama? Bukan. Narapidana ngasih nasihat kepada ulama besar. Karena sebenarnya boleh nggak orang sudah digebukin, terpaksa ngomong ucapan seperti itu, boleh nggak sebenarnya? Boleh. Tapi apa? Orang tadi meneguhkan, memotivasi Imam Ahmad supaya Pak lanjutkan istiqomah wahai Imam, hatta harus mati. Karena apa? Dan ini benar. Karena ulama kalau sampai mengatakan hal seperti itu, akhirnya apa? Masyarakat akan terbawa semua, tergiring. Makanya ada beberapa hal yang kata Imam Ahmad sendiri, ada fatwa beberapa ulama. Ada beberapa hal yang boleh orang awam kerjakan, ulama nggak boleh kerjakan. Kenapa? Ulama ini diikutin sama orang-orang. Kalau ulamanya takut mati, bagaimana masyarakatnya? Kan betul. Diancam kalau kamu tidak menarik ucapan itu, kamu mati. Oh ya sudah. Besoknya maju konferensi pers, iya saya kemarin salah ngomong. Akhirnya pendapat yang benar begini. Orang awam kan nggak ngerti itu ulama karena terdesak. Akhirnya apa? Ngikutin pendapat yang salah. Akhirnya bertahun-tahun, ribuan tahun jadi kebiasaan salah. Makanya orang sudah siap kata Allah, diambil sumpah la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Allah itu sudah ngambil sumpah dari orang-orang yang Allah berikan ilmu. Untuk apa? Senantiasa menjelaskan yang hak, jangan disembunyikan. Walaupun mati, resiko. Maka tadi ya, istilah fikoh tidak fikoh itu kurang. Ya lihat tadi, afan, narapidana fikoh nggak narapidana? Nggak fikoh. Tapi kalau isinya pesannya baik, maka ini juga termasuk perbuatan hasud, dengki, gil. Ini rasa kebencian sama orang. Akhirnya apa? Kita jadi nggak objektif sama dia. Apapun yang dia katakan kebenaran, pokoknya kalau dia yang ngomong, walaupun benar saya nggak mau dengar. Tapi kalau yang ngomong orang, walaupun salah karena teman, saya dengar. Ini jangan sampai kita punya karakter begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga tanda bersihnya hati seseorang adalah siap menerima nasihat dari siapapun. Ada kebenaran, maka juga ada sebuah istilah al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah, kebijaksanaan, kebenaran adalah sejatinya barang yang hilang milik mukmin. Aina ma wajadaha akhadhaha. Kapan dia temukan dia ambil. Oh, ini benar nih, ambil punya saya. Kan begitu, itu hikmah. Jadi enggak perlu siapa nih? Oh, yang ngomong si A ya, enggak ah. Kan begitu kan? Yang ngomong si B enggak ah. Kadang-kadang kita subhanallah beberapa ini kejadian. Dulu pernah ada ya perdebatan di antara para thulabul ilm. Habis itu tolib si A ini enggak senang sama ulama A misalkan.
Tapi temennya pintar, nggak langsung nyebutin ini ucapan ulama A loh, tapi nggak ada pendapat begini-begini. Gimana kata antum? Itu benar itu luar biasa gini. Tahu nggak siapa yang ngomong? Siapa? Ulama A. Bingung kan? Dia udah ngomong benar, ternyata yang ngomong siapa? Orang yang dia benci. Penting kita, makanya tadi saya katakan dasar pertama orang mau dapat hidayah adalah ngebersihkan hatinya, jujur sama Allah, mau dapat hidayah. Ya tadi ya, jangan sikoh tidak sikoh itu juga itu ilmu hadis, bingung kita. Zaman sekarang sudah nggak ada muhaditsin. Sikoh itu siapa? Ya subhanallah. Jadi asal benar terima. Kecuali kalau belajar agama beda. Ingat ya, nerima nasihat sama belajar agama beda. Antum nerima nasihat siapapun bisa. Tapi kalau belajar mencari guru, pilih guru yang antum fiqh, antum yakin sama dia keilmuannya, ibadahnya, bukan sembarang orang pakai peci, pakai jubah, bismillah belajar. Tahu-tahu tukang sapu dari Arab. Kan begitu kan? Ada nih orang pakai jubah luar biasa, peci, sorban. Tadi sana tukang apa? Tukang parkir. Emang di Arab begitu bajunya sudah. Di Indonesia ada orang sepatu apa sandalnya belang-belang warnanya, cananya lusuh, pakai baju, pakai kaos misalkan ya. Udah ada bolongnya di sini. Ya, terus pakai peci-pecinya udah lusuh. Ternyata ulama, bisa jadi kan. Jadi jangan juga kita pokoknya kalau tadi lah antum kalau guru tuh pilih-pilih. Jangan pilih karena penampilannya, tapi lihat antum kenal dulu, tahu, tanya dari orang bagaimana, yakin dan minta tolong sama Allah untuk dipilihkan guru. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, misalnya kita salah sama seseorang, tapi kita kamu menyampaikan maaf sama dia, rasanya ada efek sampingnya atau gimana? Bagaimana caranya seperti itu Ustaz? Kita punya salah sama orang, meminta maaf, ngerasa apa tadi? Kalau saya sampaikan kesempatan dia ada efek yang nggak benar atau bagaimana lah? Mungkin kita pernah ngomongin dia di belakang begitu. Ya kita mempunyai kesalahan sama dia ya. Tapi kita ingin minta maaf sama dia, kalau kita seandainya sampaikan secara langsung ada efek yang lain atau bagaimana caranya kita Pak Ustaz? Terima kasih. Wallahu a'lam, tergantung kesalahan kita apa. Ada beberapa hal yang memang kalau disebutkan makin memperburuk masalah. Ada beberapa hal yang bahkan oleh Rasulullah SAW sudah disembunyikan. Ada beberapa dosa yang sama Nabi tidak perlu kita ini ketika tobatnya cerita ke orang, nggak perlu. Tapi ada dosa yang memang sifatnya kita harus suruh minta penghalalan dari dia. Jadi ini jawaban secara umum saja, kita nggak bisa kita lihat kembali kepada permasalahannya. Kalau permasalahannya bersifat dosa-dosa besar yang itu bisa merusak semua, maka cukup dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu cerita. Tapi kalau sifatnya hal-hal misalkan pernah ngomongin orang juga, itu dosa besar juga sebenarnya. Ngomong ke syekhnya, ngomong ke temennya misalkan, Afwan, akhi, anak kemarin kayaknya Afwan ngomongi antum ini keceplosan gini, Anda minta maaf, antum maafkan nggak? Nggak apa-apa, gentleman aja. Nanti kalau dia marah, memang kita layak untuk dimarahin. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi dia lihat dulu apa saja dampak-dampaknya. Karena ada beberapa hal ini, saya tidak bisa mengeneralisir jawabannya. Tergantung permasalahan. Ada hal yang tidak perlu kita kasih tahu dia saat kita taubat atau minta maaf. Kita zalim sama dia, tapi kita nggak perlu nyampaikan ke dia beberapa hal. Ada hal yang kita harus jujur ke dia. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Ana izin bacakan pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ibu rumah tangga, aktivitas rutin mengurus rumah kadang sudah lelah. Jadi datang ke majelis ilmu tidak bisa rutin. Yang ingin ditanyakan, jika suami ana rajin datang ke majelis ilmu, apa boleh saya berpikir numpang pahala dari suami yang rajin ke majelis ilmu, Ustaz? Baik, barakallahu fi. Berkenaan masalah perempuan, maka ketahuilah rumah-rumah mereka lebih baik daripada manapun. Termasuk perempuan lebih afdal sholat di rumah daripada di masjid. Tapi ada hadis Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita hamba-hamba Allah dari ke masjid. Tapi tadi dengan lihat aman tidak aman. Dan juga fungsi suami itu ikut kajian, bukan cuma duduk merem pulang ke rumah. Tadi gimana kajiannya? Wallahu a'lam, saya amnesia.
Jangan sampai amnesia. Tulis. Pulang ke rumah, sebagaimana para sahabat dulu. Belajar sama Nabi, pulang ke kaumnya, nyampaikan ilmu yang didapat, ringkasannya apa. Jadi apakah perempuan harus ke hadir majlis ilmu? Ya kalau bisa, kalau aman. Tapi kalau ngerasa nggak aman, tidak perlu. Ingat saya katakan perempuan tidak perlu datang berdesak-desakan, naik kendaraan umum, ketemu laki-laki di jalan, la ilaha illallah. Nggak perlu. Hadir kajian, antum lebih utama di rumah. Antuna perempuan ini lebih utama di rumah. Zaman sekarang kajian banyak yang namanya kajian online, sudah Allah permudah. Dan bapak-bapak ini akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena beban pertama, kewajiban paling wajib harusnya istri ini belajar dari suaminya. Suami ini bukan cuma punya kewajiban ngasih makan doang, ngasih rumah, baju, bukan, tapi memberikan ilmu agama, ngedidik istrinya. Ustaz, saya orang awam, Ustaz, bukan lulusan pesantren. Ya antum belajar, nyatet. Nggak, kalau memang antum seperti Imam Syafi'i cukup dengar hafal nggak apa-apa. Pulang ke rumah, subhanallah, ustadznya ngomong A sampai Z lengkap. Ini afdal, afdalnya begitu wallah. Sampaikan ke istri, ke anak, didik. Jadi jangan sampai ya tadi saya katakan kajian amnesia judulnya ya. Ngaji amnesia. Alias sia-sia. Pulang ke rumah nggak ada bekal yang dibawa. Kajiannya apa temanya? Wallahu a'lam. Antum kemana tadi kajian? Ana pikirannya ke Pakistan misalkan. Kisah-kisah wali lah ya. Itu dia. Saya katakan lagi, perempuan itu tidak perlu sebenarnya. Kalau memang kita benar-benar ngaji karena Allah, ingat, kajian bukan konser. Sekarang mental orang ngaji kayak orang hadir konser. Ustadz siapa? Ustadz terkenal ngisi misalkan di mana ini? Nurul Amal. Ya, ini kan komplek apa? Komplek Ubud. Nah, ini komplek misalkan komplek Denpasar. Nurul atau Nurul Iman, komplek Denpasar atau Nurul Taqwa, apapun itulah. Datang berbondong-bondong, berjam-jam, kadang-kadang melalaikan hak anak, hak suami, maksakan berdesak-desakan naik kendaraan. Ya ukhta, saudariku, ya Allah, bukan begini Islamnya para sahabiah. Belajar dimanapun bisa zaman sekarang. Dan juga bapak-bapak, ini nasihat sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai saudara laki-laki. Demi Allah punya kewajiban dan akan Allah minta pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Bagaimana kita sudah belum mendidik orang-orang yang wajib kita didik, anak, istri, saudari kita. Juga bapak-bapak, makanya kadang-kadang ini penting ya. Oke, saya katakan kajian bukan konser. Kajian dekat nggak datang, kajian jauh beratus-ratus meter kilometer datang. Sampai kadang-kadang afwan ya. Sampai kadang-kadang melanggar hukum Allah sampai safar. Ini fenomena zaman sekarang. Niatnya kajian tematik tapi melanggar hukum Allah, safar. Apa kata Rasulullah? Tidak halal seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir safar kecuali bersama mahramnya. Betul? Berangkat safar, asyik seru sama teman-temannya. Ini perempuan kesian wallah. Naik KRL, gerbong perempuan penuh, gerbong laki-laki, desak-desakan. Ikhtilat jangan. Termasuk juga kalau kerja jangan. Kesian wallah, perempuan ini seperti gelas kaca yang harus dimuliakan. Laki-laki wallah punya kewajiban, wallahil azim punya kewajiban yang bakal Allah tanyakan hari akhir nanti. Jangan sampai istrinya, anaknya, saudarinya keluar dari rumah hanya untuk belajar. Kenapa? Karena lakinya nggak mau belajar. Tapi subhanallah kita hidup di tahun 2026. Alhamdulillah. Buka misalkan Baitul Ilmi ya. Buka apa? Tinggal cari. Oh ada kajian Ustadz Fulan, kajian ini. Dengarkan, itu ilmu. Alhamdulillah, zaman dulu di bawah tahun 2000 ya, nggak ada begitu-begitu, harus ya subhanallah. Kalau sekarang sudah lebih mudah. Tapi boleh nggak perempuan kajian? Boleh dengan syarat aman. Keamanan perempuan itu nomor 1. Wallahu taala alam bisawab. Na'am.
Mungkin 2 pertanyaan lagi Ustaz ya. 2 boleh. 2 atau 3 Ustaz? Hah? 2 atau 3? Berapa semua boleh? Pertanyaan dari Ahwat ini Ustaz. Bagaimana sikap ana apabila ada teman yang kita beri nasihat dengan baik-baik tetapi dia kurang berkenan dan malah menyerang pribadi dan suami tentang kekurangan kami dengan menceritakan kepada orang lain. Qadarullah, ana sudah berkali-kali mengingatkan tetapi belum berubah juga. Akhirnya ana diamkan. Apakah benar sikap ana seperti itu Ustaz? Mohon nasihatnya buat ana. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Jadi bagaimana sikap kita nasihati orang yang nggak terima terus jelekin kita? Ya udah nggak usah nasihatin terus. Tidak semua orang harus dinasihati. Nasihat juga cukup. Berapa kali kalau dampaknya nggak bagus tinggalkan. Terus bagaimana kita mendiamkan dia? Ya ini penting juga. Memaafkan orang itu bagus, tapi maslahat lebih utama daripada memaafkan. Wasulhu khair. Kemaslahatan itu lebih utama dalam Islam. Jadi artinya kalau kita sama dia dekat lagi, bikin jelek lagi, ya sudah seperlunya saja. Antum sama orang itu nggak harus selalu beramatan assalamualaikum, nggak perlu. Ada masalah orang tertentu memang tidak penting ya. Tidak semua orang sama kita cocok. Sebagaimana magnet, ada kutub ini, paham? Mungkin kayak baut dan mur lah, nggak semua ukurannya sama kita. Kita punya gaya bicara, dia punya gaya bicara. Kadang memang nggak nyambung. Nah itu kita nggak usah paksakan. Kalau kita lihat Rasulullah aja cocoknya sama A, B, dan C untuk musyawarah. Fulan cocoknya sama A dan B dan C, begitu. Begitu pula kita jangan maksakan saya pengen diterima sama semua orang, nggak bisa. Kalau kita nasihat dampaknya buruk, ya sudah, memang kita berarti cukup nggak usah terlalu jauh-jauh ke dia. Nasihat juga seperlunya sih, kadang-kadang juga kita juga introspeksi apa nasihat saya terlalu. Kadang-kadang kita kan nyerang pribadi suaminya kan, jangan-jangan kita juga nasihati nyerang pribadi suaminya si perempuan itu. Ala kulli hal, kalau memang dampaknya buruk dan kita juga tidak sanggup terhadap dampak tadi, stop. Kemudian bermuamalah nggak perlu kita diemin, nggak kenal nggak perlu, tetap kita kenal tapi dirubah seperlunya saja. Karena kalau terlalu dekat juga nanti jadi maldorot lagi, ribut lagi, ini lagi apa? Antum ibadah harusnya bisa khusyuk, mikirannya dia terus. Ini saya gimana bantah omongannya ya? Harusnya zikir ingat Allah. Fulanah. Atau laki-laki fulan lah, kita nggak ada fulan, subhanallah kan. Ini perlu, makanya antum jangan sampai makhluk itu ada di sini. Antum sudah Allahu Akbar, artinya sudah semua antum buang. Antum dan antuna ya, ini perempuan ya. Jadi ala kulli hal, kalau menurut saya nggak perlu sampai kita diam tidak kenal lagi. Cukup kalau masalah-masalah sepele, ingat ya, masalah sepele tetap harus kenal. Tapi seperlunya cukup tahu. Karena nggak semua orang kita perlu duduk bersama-lama sama orang. Bahkan juga di antara kita dibahas di kajian tentang tazkiyatun nufus, di antara sebab-sebab rusaknya hati adalah fudulul kalam, banyak ngomong, juga wa fudul mukhalatoh, banyak gaul. Pengen gaul, terkenal sama orang apa famous. Akhirnya kacau semua. Jadilah diri sendiri yang sesuai dengan Allah perintahkan, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah mengamalkan sunnah itu wajib dan apa konsekuensi jika kita tidak mengamalkannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, mengamalkan sunnah yang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini perlu dipahami penjelasan sunnah. Ada sunnah maknanya secara ilmu agama secara luas adalah hal yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk. Atau kita simpulkan petunjuk. Petunjuk ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Dikerjakan lebih utama, ditinggalkan tidak bermasalah, tapi tidak terus-menerus. Maka bagaimana? Ya sebagai muslim yang baik sebisa mungkin kita benar-benar mengamalkan seluruh hal yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau itu perkara wajib dilanggar berarti dosa. Kalau perkara sifatnya mustahab atau fadilah ditinggalkan ya kita rugi. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya beragama. Oh ini misalkan pendapat ini sunnah, apa bahasa kita kalau di fikih ada sunnah lagi, kalimat sunnah ini banyak ya, ada definisinya. Nah, atau kalau ngerjakan ini fadilahnya misalkan kayak qabliyah ba'diyah atau sholat malam, saya nggak sholat malam lah, capek ini tuh. Kata Imam Ahmad, orang yang terbiasa meninggalkan sholat malam tidak diterima persaksiannya.
Kata terus menerus nggak pernah sholat malam ya. Tapi kalau sekali 2 kali masih bisa lah. Tapi kalau terus nggak pernah sholat malam sepanjang hidupnya, ini orang nggak kepake. Apa? Karena menunjukkan tidak ada kecintaan sama Allah. Karena apa? Dia berarti ibadah cuma ibadah terpaksa, taklif. Tapi ibadah tambahannya tidak ada dibuktikan sama dia. Kayak orang ibadah kata yang penting beres lah, kan begitu kan. Orang begini tidak bisa diterima persaksiannya. Jadi tadi ya, maksud saya, apakah meninggalkan sunnah itu dosa? Lebih tepatnya muslim tidak perlu berkatanya itu. Lebih tepatnya kita bagaimana semaksimal mungkin melaksanakan semua hal yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Bacain lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manhaj salaf berbeda dengan 4 mazhab ini Ustaz? Manakah yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang menjadi rujukan kita dalam beragama Ustaz? Baik, manhaj salaf apakah berbeda dari 4 mazhab? Ya, manhaj salaf. Para imam arba'ah ya termasuk salaf. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik qurun adalah masaku, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Dan para 4 imam ini termasuk tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta pengikutnya lagi. Dan mereka juga ijma umat ini mereka diterima 4 imam ini. Dan kita kalau beragama ya sebenarnya enggak keluar dari 4 ini. Ustaz, tapi kan harus ikut Rasul. Betul, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman siapa? Kita nggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya siapa? Kita ngeliat dalil, ada dalilnya, ada penjelasan sahabat, para ulama kita ikutin, betul kan? Sesimpel itu. Yang penting tadi, yang Islam haramkan adalah ta'assub secara buta, fanatis secara buta. Dalilnya nggak ada, tutup mata. Pokoknya kalau yang ngomong si A terima. Enggak juga. Dan juga pentingnya kita juga mencari guru yang bisa menjelaskan perihal agama. Karena kadang-kadang ini sebenarnya agak susah juga nih jawabannya, karena ini fikih. Fikih 4 mazhab semuanya itu termasuk fikih sunnah semua. Apa sih fikih sunnah? Fikih 4 imam ini. So, tapi kok berbeda A dan B dan C? Nah, mereka bukan orang yang maksum. Tapi seorang muslim yang baik adalah tidak mencerca. Kalau dia rasa pendapat A dalam permasalahan ini lemah, silahkan ada pendapat yang lain. Toh juga dia ada ustadz, tanya sama ustadz, biasanya ustadz, ini diantara pendapat ini yang menurut antum kuat, ada dalilnya mana? Oh, kodam ini menurut ana pendapatnya A, kerjakan yang A. Yang penting konteksnya apa? Berusaha sebisa mungkin ittiba dalil. Jadi ketika beragama nyari ada dalilnya enggak, Quran, Sunnah dan pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 4 imam ini semuanya adalah salaf semua. Kalau mereka bukan salaf, siapa lagi yang salaf? Enggak ada lagi sudah. Semua ini Abu Hanifah, siapa? Murid sahabat Nabi. Imam Malik juga sama. Dia tabi'in, kemudian Imam Syafi'i juga tabi'ut tabi'in, Muhammad juga sama tabi'ut tabi'in yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh apa? Sebaik-baik masa dan kurun. Nah, tadi ya seperti itu ya, wallahu ta'ala bishawab. Ini sebenarnya lebih ke pertanyaan fikih sebenarnya. Nah, pertanyaan terakhir ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz memahami kondisi berikut bahwa dalam menuntut ilmu kita harus selektif memilih guru saat duduk di majelis ilmu agar tidak terkena subhat dengan kondisi di mana kita kondisi di mana kita tidak boleh gulu kepada guru fanatik atau berlebihan. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Ini muhadharah 1 jam lagi nih. Iya, pertanyaan detail banget ya. Intinya gini lah, simpelnya gini. Orang kalau belajar jangan segan nanya dalil. Karena kita ini beriman sama Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kita tidak namanya beriman dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tidak beriman dengan Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, tidak beriman dengan Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, enggak beriman juga dengan Malik bin Anas Imam Malik, enggak juga, Al-Asbahi enggak. Nabi kita tetap siapa? Muhammad, anaknya siapa? Anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib. Jadi ketika kita misalkan nanya agama, dalilnya mana? Itu bukan lancang, bukan kurang ajar. Misalkan ngajari sholat lah, misalkan ya, di jam 12 malam sebanyak 2000 rakaat.
Rakaat pertama bacanya ini. Tanya, Pak Ustadz dalilnya apa? Antum jangan nanya dalil. Loh, Nabi ana bukan antum Pak Ustadz. Nabi ana siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan bahasa yang sopan ya. Nggak apa-apa. Jadi nanya dalil lah intinya. Karena agama ini agama dalil. Kita berimannya kepada siapa? Rasulullah. Bukan A, B, dan C. Jadi setiap hal harus sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi bagaimana milih biar nggak kena syubhat. Kita dinanya dalil sebenarnya. Dan juga kita kan punya gaul sama orang. Kita bisa komparasi. Ini Ustadz ini ngomong ada dalilnya, Ustadz ini ngomong nggak ada dalilnya, misalkan ya. Tanya, nggak masalah. Untuk kita menghilangkan keraguan-keraguan, tanya dalilnya. Contoh afwan. Wahai para murid, antum itu sunnahnya adabnya adalah cium, ngesot, cium kaki guru. Dalilnya mana? Zaman dahulu ada ulama Ustadz, Nabi ada nggak contoh dari Nabi? Antum kejar aja. Itu dulu saya nyaksikan syekh saya mencium kaki syekhnya lagi. Iya Ustadz, syekh antum bukan Nabi. Afwan, dalilnya ada nggak sahabat Nabi nyium kaki Nabi yang sahih? Paling-paling diusir langsung. Kan begitu kan? Tapi nggak apa-apa. Karena berapa kali ya Afwan kisah-kisah dalilnya kisah hikayat, betul nggak? Kisah-kisah aneh misalkan mencium kaki, meminum air cucian kaki. Ini adalah adab dalam thalabul ilmi terbaik. Dalilnya adalah hikayat dari Ustadz A ke Ustadz B. Loh, ana baru tahu dalil agama Ustadz. Kan kita kan Quran sama hadis. Perbuatan sahabat pun tidak semuanya menjadi dalil. Ingat, sahabat Nabi ini orang terbaik loh setelah para Nabi. Itu saja tidak bisa dijadikan dalil perbuatan mereka. Kenapa? Kecuali mereka sepakat, tidak ada yang ngebantah. Karena itu ijtihad, tahu ulama ya, fatwa. Fatwa itu kadang bisa A sama B itu beda sesuai dengan pemahaman agamanya. Kecuali fatwa sahabat ini tidak ada yang bantah di kalangan sahabat, maka itu baru namanya dalil. Tapi kalau ada yang bantah dari sahabat lain kan levelnya sama, berarti bukan dalil. Bisa benar, bisa salah. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin ya, karena ini kalau kajian fikih boleh ditanyakan, tapi ini panjang ini jawabannya. Kajian tersendiri ini. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Hadza ma aqulu lakum wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.